Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, anugerah yang berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mengikuti rutinan kajian khataman kitab Tanqihul Qaul pada malam hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas wasilah beliau, atas wasilah perjuangan daripada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mampu mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah jamaah sekalian, teman-temanku yang mengikuti kajian khataman kitab Tanqihul Qaul pada malam hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, rezeki yang lancar, barokah, dan mudah-mudahan yang paling penting kita diberi kenikmatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam menjalankan ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, maupun dalam hal thalabul ilmi, khususnya dalam mencari menuntut ilmu agama. Baik jamaah sekalian, kita akan melanjutkan khataman kitab kita pada malam hari ini. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang definisi daripada hadis ya, kemudian athar, definisi dari apa itu sahih, kemudian apa itu sanad, kemudian apa itu isnad ya, kemudian apa itu matan. Nah, kemudian apa yang dinamakan sikoh, dobit itu apa, kriteria rawi itu bisa dikatakan sikoh, kriteria rawi itu bisa dikatakan dobit. Nah, makna dari sikoh atau dobit itu apa? Kemudian yang jelas sanad di dalam agama ya, agama Islam, di dalam agama Islam itu sangat penting. Apalagi kita dalam hal menuntut ilmu ya, ilmu yang kaitannya dengan ilmu agama, yang kaitannya dengan ilmu-ilmu yang bersambung langsung dari kepada Rasulullah. Jadi ilmu agama itu kan yang membawa pertama kali ajaran agama Islam itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ajaran murni yang dibawa dari Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai pada kita saat ini itu pastinya membutuhkan apa itu yang namanya sanad. Nah, makanya sanad itu apa? Sanad itu kalau dalam kajian yang kemarin, sanad itu adalah at-thariqu al-musilatu ilal matni. Yang namanya sanad itu adalah jalan yang menghantarkan kepada satu matan, satu isi daripada hadis. Misalnya ada hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Nah, apakah benar Rasulullah ini mengatakan hadis ini, mengatakan matan ini? Nah, matan ini itu bisa dibenarkan, bisa kita ketahui ya, derajat kualitas sahih, hasan atau dhaif maudhu'nya bisa diketahui, bisa kita telusuri dari kajian sanad. Dilihat dari sanadnya, rawinya yang menyampaikan ini itu siapa, dari Rasulullah sampai ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, terus sampai ke kita sekarang ini.
Nah itu makanya sangat penting sekali sanad itu di dalam agama Islam, biar kita itu apa kata ulama itu mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika sanad itu ditiadakan di dalam agama Islam, maka seseorang itu laqala man syaa man syaa, laqala man syaa ma syaa. Maka seseorang itu akan mengatakan sesuai dengan kehendaknya masing-masing, sesuai dengan nafsunya masing-masing, ya kepentingannya masing-masing. Jika sanad itu ditiadakan, misalnya saya ingin mengada-ngada dalam hal agama gitu, bahwasanya Nabi dulu itu pernah mengatakan demikian, tapi tidak bisa diklarifikasi, ya tidak bisa diklarifikasi apakah benar perkataan ini itu dari Nabi. Misalnya begini ya, kita punya guru kita itu pernah dawuh begini. Nah, kita taunya dari siapa? Taunya misalnya dari teman kita. Teman kita itu ngomong, yai itu dulu pernah ngomong begini, dawuh begini. Nah, itu bisa dicek ya, bisa dicek apakah benar itu dari yai, ya dari sanad melalui melalui kajian sanad. Saya dapat dawuh yai ini, saya mendapatkan dari teman saya dapat dari ustadz ini dapat dari ustadz ini dapat dari ustadz ini dapat dari langsung dari beliau, dari romo yai misalnya begitu ya. Makanya itu pentingnya sanad. Nah, jika sanad ini ditiadakan, maka orang itu asal berbicara semaunya ya, asal berbicara semaunya saja. Yai itu pernah ngomong begini, pernah dawuh begini, padahal sebetulnya yai itu nggak pernah dawuh begini. Nah, yang dawuh itu siapa? Padahal yang dawuh itu sahabatnya yai atau jamaahnya yai, itu bukan dari yai, misalnya begitu ya. Misalnya begitu. Makanya penting sekali itu sanad ya di dalam agama Islam. Bahkan Imam Nawawi ya itu mengatakan asanadu. Imam Nawawi Damaskus ya, Imam Nawawi itu mengatakan as-sanadu silahul mu'min fa idza lam yakun ma'ahu silahun fabima yuqatil ya. Maka Imam Nawawi itu sampai mengatakan bahwasanya sanad itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka ketika orang mukmin itu tidak memiliki senjata, maka dengan apa mereka itu berperang gitu. Maka sanad itu diibaratkan oleh Imam Nawawi sebagai senjatanya orang mukmin. Jika kita itu ingin berperang tanpa senjata, ya kita mati lebih dulu ya di tengah jalan, belum sampai medan pertempuran kita udah mati duluan, ditembak lawan ya. Begitu. Maka di sini pentingnya sanad. Bahkan di sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah dawuh juga, wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu alladzi yatlubu al-hadisa bila sanadin kahatibi lailin yatahammalu al-hataba wa fihi af'a wa huwa la yadri. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang menuntut hadis, yang mencari hadis ya, yang mempelajari hadis bila sanadin, tanpa sanad, kahatibi lailin, itu ibaratkan seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari, yatahammalu al-hataba, yang mana dia itu membawa kayu bakar, wa fihi af'a wa huwa la yadri, padahal di dalam kayu bakar yang dia bawa itu terdapat ular besar, tapi dia sendiri itu tidak tahu. Nah, kalau begini apa? Ya kalau begini akan dapat membunuh kita ya, akan dapat membunuh kita lebih dulu sebelum kita sampai kepada maksud yang kita inginkan, yang kita tuju gitu ya. Maka penting di sini itu sanad, dan mayoritas ulama salaf itu sepakat ya bahwasanya sanad ini sangat penting di dalam agama Islam. Maka kita perlu mengkaji ilmu hadis ya. Maka pentingnya di situ kita mengkaji ilmu hadis untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui bahwa hadis itu sahih, hasan atau dhaif atau maudhu'nya itu ya dilihat dari kajian sanad, kajian matan. Berbeda dengan pendapatnya kaum orientalis ya, yang mengatakan bahwasanya kajian sanad itu sudah tidak kredibel, sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah tidak akurat ya, akurasinya itu kurang gitu ya. Berbeda
berbeda dengan pendapat kaum orientalis. Mereka mengatakan demikian, bahwa kenapa mereka kaum orientalis itu, para pengkaji Islam dari barat itu mengatakan demikian, bahwa sanad itu sudah tidak kredibel, sanad itu sudah tidak akurat. Kenapa? Mereka itu hanya mengandalkan logika saja. Mereka itu hanya mengandalkan logika, bahwasanya yang namanya hadis ya, yang namanya orang, hadis itu kan hadis itu dikumpulkan, dibukukan itu kan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kurang lebih 1 atau 2 abad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ini kata kaum orientalis, pengkaji barat, pengkaji Islam dari barat gitu. Nah, kata mereka itu demikian, bahwasanya nggak mungkin orang yang 2 abad lamanya ya setelah ditinggal Rasulullah 200 tahun, 1 tahun, bahkan 200 tahun, 300 tahun, 3 abad lamanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, orang itu baru mengumpulkan hadis. Nah, nggak mungkin gitu kalau kita pikir itu orang memiliki kadar kualitas hafalan yang sangat kuat selama 3 abad, 2 abad. Bayangkan orang mendapatkan hadis dari Nabi, menghafal hadis dari Nabi itu ya, dari Nabi itu bisa sampai kepada Nabi itu nggak mungkin, karena melewati masa yang sangat lama, 3 abad atau 2 abad atau 3 abad lamanya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Makanya banyak dari kaum orientalis itu yang mengatakan, para pengkaji barat tentang kajian sanad ini, bahwa kebanyakan orang yang mengkaji hadis yang ditinjau, yang diunggulkan itu adalah sanadnya. Ini kebanyakan mereka itu mengada-ngada gitu. Kebanyakan hadisnya itu dibuat-buat atas kepentingan pribadi, atas kepentingan kelompok pada masa itu, atas kepentingan kepentingan politik lah, tujuan politik pada masa itu gitu ya. Ini pendapatnya kaum orientalis. Akan tetapi ini disanggah ya oleh kayak Mustafa Al-Agami ya, guru besar dari Mesir itu. Beliau menanggapi komentar dari para orientalis. Nah, itu bisa jenengan kalian baca semuanya di buku ya, bisa kalian baca, bisa kalian temukan di Google, bisa kalian temukan di buku-buku ya. Kalian baca aja ya pendapatnya Mustafa Al-Agami tentang anggapan kaum orientalis bahwa sanad itu sudah tidak akurat, sanad itu, kajian sanad itu tidak kredibel. Menariknya begini, ketika kaum orientalis itu sudah tidak mengandalkan sanad ya, sudah mengomentari gitu ya, mengomentari sanad itu, mengomentari sanad, tapi nggak hanya berhenti di sini gitu loh, nggak hanya sekedar mengomentari, nggak hanya dicari satu celah kesalahannya gitu, tidak. Menariknya kalau orang akademis ya, bahasanya di bidang akademik ya, kalau orang-orang akademis itu enaknya fairnya di sini, tidak mencari celahnya gitu, kesalahannya itu di sini. Mereka memberikan solusi, kaum orientalis itu memberikan solusi. Ketika kajian sanad ini mereka katakan sudah tidak akurat ya, sudah tidak akurat, maka mereka memberikan jalan solusi untuk mengkaji hadis itu dari matanya, bukan dari sanadnya. Jadi mereka memberikan solusi, kalau kalian ingin mengkaji hadis, itu kaji dari matanya. Ayo kita kaji matan itu dari aspek sosialnya, sosiohistorisnya, dari aspek sejarahnya, dari aspek budaya yang melingkupi hadis itu turun gitu. Dikaji dari matanya. Nah, kalau dikaji dari matanya, menurut pendapat kaum orientalis ini, insya Allah ya, untuk akurasinya itu lebih bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Untuk isinya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Untuk isinya juga itu bisa luas gitu loh, karena kita mengkaji matan itu dari semua aspek, segala aspek. Berbeda dengan kita mengkaji hadis itu hanya ditinjau dari sanadnya aja gitu. Kalau kata kaum orientalis, kalau hanya kita mengandalkan mengkaji hadis ini dari sanad, ya kita hanya mengandalkan perawi itu siko atau enggak siko, adil atau enggak adil. Nah, justru kata kaum orientalis, ketika kita hanya mengandalkan seseorang yang dinilai
yang dinilai itu hanya orang saja, itu justru blundernya itu banyak ya, kesalahannya itu banyak, tingkat akuratnya itu lebih sedikit ya dibanding ketika kita mengkaji hadis itu dari isinya, dari matanya, begitu ya. Bisa jenengan baca ya teman-teman, bisa jenengan buka-buka lagi, bisa jenengan kaji lagi gitu ya, perdebatan kaum orientalis dan ulama Islam tentang kajian hadis ya, kajian sanad gitu. Bisa jenengan buka lah, banyak itu di jurnal-jurnal itu banyak ya, di Google itu banyak, jurnal-jurnal itu banyak ya, artikel-artikel itu banyak. Oke, baik, kita lanjutkan sesuai dengan materi yang kemarin ya, lanjutan materi yang kemarin sampai waja'altuhu arba'ina baban gitu ya. Kita lanjutkan. Qauluhu al-musannif, dawuhnya musannif, waja'altuhu lan dadeaken sapa ingsun. Ya, lan dadeaken sapa ingsun hu ing kitab arba'ina ing 40. Baban apane baban? Bab iku fi kulli babin, tetep ing dalam saben-saben bab, minha saking arba'ina asyaratu ahaditsa utawi 10 pira-pira hadis. Jadi daunnya musannif itu beliau mengatakan kalau dalam kurung ya, kalau dalam kurung itu matanya pendapatnya musannif, pendapatnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kalau di luar kurung itu sarahnya. Nah, yang menyarahi ini itu baru Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi ya, kalau dalam kurung itu kaulnya matan Lubabul Hadisnya karyanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kalau di luar kurung ya, tanda kurung ya, buka kurung tutup kurung, itu di luar itu syarah itu namanya. Berarti itu tulisannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata musannif, saya ingin membuat ya kitab ini itu dijadikan satu kitab yang berisikan 40 bab ya, yang berisikan 40 bab, dan di setiap babnya itu ada 10 hadis ya, dan di setiap babnya itu ada 10 hadis. Maka famajmu'ul ahaditsa, karena ada alif lamnya ya. Kalau tadi kan asyratu ahaditsa, kenapa dibaca sa padahal itu jadi mudhof ilaih ya, daripada mudhofnya asyratu. Kenapa dibaca sa ya, karena isim ghairul munsharif. Nah, sedangkan al-ahadisi pada lafaz selanjutnya, redaksi selanjutnya ini kok dibaca kasro, itu karena apa? Karena ada alif lamnya. Isim ghairul munsharif itu nggak berlaku ketika ada alif lamnya. Famajmu'ul ahaditsi utawi kumpule pira-pira hadis iku arba'u mi'atin, 400. Jadi kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu, saya ingin membuat kitab di mana di dalam kitab tersebut terdiri dari 40 bab atau 40 judul gitu ya, 40 bab. Nah, dan di setiap babnya itu ada 10 hadis. Berarti kalau dikalkulasi, kalau dihitung, setiap ada 40 bab dan setiap babnya itu ada 10 hadis. Kalau dikalkulasi itu ada jumlahnya ada 400 hadis. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab ai ahadal majmu'ah, tegese ikilah perkara kang den kumpulaken ya, lubabal hadisi ing aran kitab Lubabul Hadis. Wal lubabu utawi lafat lubab, apa sih maknanya lubab itu? Lubab itu khilaful kisri, iku khilaful kisri sakliyane kulit. Nah, kemudian kata musannif, maka saya menamakan kitab ini itu, kumpulan hadis-hadis ini itu yang berisikan 400 hadis di dalamnya, dinamakan apa? Kitab Lubabul Hadis. Walubabu, sedangkan makna dari lubab itu apa? Lubab itu adalah, kalau diartikan secara terminologi, lubab itu artinya selain kulit. Berarti kalau selain kulit ya, selain kulit ini berarti itu apa? Isi ya, jeroan, hati gitu. Hatinya hadis itu, patine hadis, berarti isinya hadis. Tidak, selain kulit itu kan berarti isi ya, isinya hadis.
dalemane jeroane gitu. Itu namanya lubab ya. Jeroan, isi itu jenenge lubab. Kalau kulit iku kisru. Ya, wa astainu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Sapa insune iki Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Wa astainu lan nyuwun pitulung sapa ingsun billahi kelawan Allah. Al-adimi kang moho agung sapa Allah, ai al-kamili tegese kang sempurna sapa Allah. Apane dzatan dzate, wa sifatan lan sifate. Iku alal qaumi. Enggak jadi khabar ya. Alal qaumi ngalahake ing atase kaum al kafirina kang padha kafir sapa kaum fi iqamatid dini ing dalem jumenengake agama. Maka kata saya Jalaluddin Asyuyuti, saya meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Agung. Dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahinya dengan redaksi yang maha sempurna zat dan sifatnya. Yang dimaksud agung di sini itu apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani? Al-kamil dzatan wa sifatan. Yang sempurna zat dan sifatnya. Untuk apa saya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung? Meminta tolong di dalam menghadapi musuh, yakni orang-orang kafir di dalam menjalankan, mendirikan agama, di dalam menegakkan agama Islam gitu ya. Walamma aradalan sumangsane ngarepaken sapa al-musannifu musannif ityanal maksudi ing nekaake perkara kang den maksud. Ata moko nekani sapa musannif awalan ing dalem kawitane bil abwabi kelawan pira-pira bab al arba'ina kang 40 ala sabili sardi ing atase dalan runtut liyakuna supaya ana apa ata awalan bil abwab al arba'ina iku unwanan dadi tetenger lihadal kitabi kedua ikilah kitab tashilan krono gampangake lil mutanawilina lil mutanawala yatanawalu tanawulan wa mutanawalan fa huwa mutanawilun lil mutanawilina maring pira-pira wong kang merkoleh faqala nuli dawu sapa musannif ing dawu al babu utawi bab al awwalu kang awal iku fi fadilatil ilmi ing dalem nerangake mertelaake keutamaan ilmu wal ulama ilan ulama. Maka kemudian ketika musannif itu menginginkan ya sesuatu agar tersampainya tujuan maksud ya daripada harapannya, maka musannif itu mendatangkan ya pertama kali untuk setiap bab yang ada 40 itu didatangkan, dibuat settingannya, modelnya begitu. Itu untuk apa? Di setiap babnya dijadikan 40 judul, dijadikan 40 bab, dan di setiap babnya itu ada 10 hadis. Untuk apa musannif itu nyeting kitabnya itu demikian? Ya, untuk apa? Ala sabili sardi, biar runtut. Kata musannif itu dari judulnya itu kajian hadisnya itu biar runtut ya gitu, biar urut, dimulai dari bab ini, kemudian bab ini, dilanjut bab ini, dilanjut bab ini gitu, biar runtut. Nah, kemudian untuk apa? Tashilal lil mutanawili, untuk memudahkan pembaca, yang jelas untuk memudahkan kita yang ingin mempelajarinya, ingin mengkajinya gitu ya. Dijadikan per bab itu, per judul. Bab ini, bab misalnya bab tentang juhud, kemudian bab tentang ini, bab tentang ini. Nah, di dalam satu bab itu ada 10 hadis. Ya, begitu. Untuk apa ya? Guna kata musannif itu untuk memudahkan. Kata Syekh Jalaluddin Asyuyuti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian musannif itu mengatakan bab yang pertama ya kan ada 40 bab tadi itu. Dijelaskan di awal ada 40 bab. Nah, bab yang pertama itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala dawu sapa Allahu, Allah taala halimah luhur sapa Allah.
falaula nafara, dan senajan ora dan lamun ora budalan ya, min kulli firqatin saking saben-saben firqah, min kulli firqatin saking saben-saben kelompok, minhum saking firqah, sapa taifatun golongan, liyatafaqqahu supaya belajar, supaya ngaji sapa taifah fitini ing dalam agama, fitini ing dalam agama, fitini ing dalam agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika tidak ada falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin, yang jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam firman-Nya, apa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan bahwasanya hendaknya dari tiap-tiap golongan ya, dari tiap-tiap golongan ini di dalam surat At-Taubah ayat 122 ya. Hendaknya di antara tiap-tiap golongan, tiap-tiap kelompok itu agar mereka bepergian untuk memperdalam pengetahuan, agar mereka bepergian untuk memperdalam, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu agama. Nah, ini anjuran kata Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat ya, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Agar ada dari kita itu, dari golongan kita itu, dari kelompok kita itu mempelajari, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama gitu. Ini kata Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Ini anjuran. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menuntut ilmu, untuk tafaqquh fiddin ya, untuk mempelajari ilmu agama, untuk ngaji, berarti kan ini sangat penting. Ngaji itu sangat penting. Tafaqquh fiddin itu sangat penting. Pentingnya kenapa? Ya karena Allah sendiri itu yang berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Gitu, bahkan Allah menekankan begitu. Jangan sampai ya di antara kalian itu nggak ada seseorang dari golongan kalian itu nggak ada yang berangkat ya budal golek ilmu, nuntut ilmu mondok. Jangan sampai di antara kalian itu ada meninggalkan ilmu agama. Jangan sampai di antara kalian itu nggak ada orang yang berangkat mondok, nggak ada orang yang berangkat ngaji, nggak ada orang yang berangkat ke majelis untuk menuntut ilmu agama. Jangan sampai demikian. Ini dikecam sekali sama Allah, diberi peringatan ya. Maka ketika Allah sudah memberi peringatan demikian, alangkah baiknya kita ya, ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah, rezeki oleh Allah untuk bisa mengaji ya, untuk diberi oleh Allah itu waktu luang, kita gunakan aja untuk mengaji ilmu untuk mengaji agama, untuk mengaji ilmu agama. Itu ya, itu pentingnya ilmu agama. Ustaz, apa zaman saiki wong ngaji ku kok dikonteni terus didadekno story, didadekno konten, iku niate apa ta? Iku kan pengen viral, gak urusan ya, urusan awakmu komen apa ae, urusan awakmu komen kok kabeh iku kok zaman saiki dikonteni ya, gak koyo zaman biyen ya, iku gak ono urusan. Sing jenenge ilmu iku, kenapa zaman sekarang itu kita harus up ya, kita harus publikasi, kita harus memang kita harus berani gitu ya, keluar untuk ngaji di media sosial ya. Memang sudah zamannya, daripada media sosial itu digunakan diisi kontennya oleh orang-orang sebelah, oleh orang-orang yang dikit-dikit itu mereka mengkafirkan, atau diisi oleh orang-orang yang nggak jelas ya. Lebih baik kita isi gitu dengan konten-konten Islami, dengan konten-konten edukasi, dengan konten-konten kajian-kajian Islam gitu ya. Ini salah satu kita ngaji di media sosial itu ini
untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di media sosial itu di antara kita itu nggak ada yang ngaji, yang nge-share, yang publikasi kajian itu di media sosial. Jangan sampai. Karena kita hidup di zaman sekarang itu hidup di dunia dua alam. Yang satu alam nyata itu kita kelihatan ngaji talaki ya bersama guru. Yang kedua itu di alam maya. Di alam maya itu ya di medsos ini ngaji ketemu gurunya yang melalui media sosial gitu ya. Begitu. Nah, ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, yang mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dari Allah, berkah dari Allah ya, karena kita sudah menjalankan perintahnya gitu. Kemudian kita lanjutkan al-babu utawi bab asani kang kepindo iku fi fadilati la ilaha illallah, nerangake keutamaan la ilaha illallah. Qala dawu sapa al-Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ala sawab, beliau yang nulis tafsir Mafatihul Ghaib ya. Waqad dukirat lan teman-teman dan jelasake opo hadil kalimatu ikilah kalimat fil Qur'ani ing dalam Quran fi sab'ati wa salatina ing fi sab'ati wa salatina ing dalam 37 apane maudhi'an panggonane isnani utawi kang loro iku fil Baqarah ing dalam surat Al-Baqarah. Wa arba'atun lan utawi kang papat iku fi Ali Imran ing dalam surat Ali Imran. Nah, kemudian kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang nulis tafsir, yang punya tafsir Al-Asab itu kalau nggak salah Mafatihul Ghaib ya. Kata beliau itu waqad dukirat hadil kalimat. Kalimat ini yang kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kalimat la ilaha illallah itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 37 kali ya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 37 kali. Kalimat la ilaha illallah itu kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 37 kali di dalam Al-Qur'an. 2 diantaranya itu ada dalam surat Al-Baqarah. Wa arba'atun utawi kang papat iku fi Ali Imran, yang keempat itu ada dalam surat Ali Imran. Wa wahidun utawi kang siji iku fi Nisa ing dalam surat An-Nisa, yang kesatunya yang satunya itu ada dalam surat An-Nisa. Wa isnani lan utawi kang loro fil An'ami iku fil An'ami ing dalam surat Al-An'am, yang kedua itu ada dalam surat Al-An'am. Wa wahidun utawi kang siji iku fil A'rafi ing dalam surat Al-A'raf. Wa isnani utawi kang loro iku fit taubati ing dalam surat At-Taubah. Yang pertama itu ada dalam surat Al-A'raf, yang kedua itu ada dalam surat Taubat. Wa wahidun utawi kang siji iku fi Yunus ing dalam surat Yunus. Wa fi Huda lan ing dalam surat Hud. Wa fi Ra'd lan ing dalam surat Ra'd. Wa fi Nahl lan ing dalam surat Nahl. Yang kesatunya lagi itu ada di dalam surat Yunus. Ya, ada dalam surat Hud, ada dalam surat Ra'd, ada dalam surat Nahl. Wa salasatun utawi kang telu iku fi Toha ing dalam surat Toha. Wa isnani utawi kang kepindo iku fil Anbiya'i ana ing dalam surat Al-Anbiya. Wa wahidun utawi kang siji iku fil Mu'minina ing dalam surat Al-Mu'min. Yang ketiga ada dalam surat At-Toha, yang kedua itu ada dalam surat Al-Anbiya, dan yang ke satu ayat lafaz la ilaha illallah itu ada dalam surat Al-Mu'min, ada dalam surat An-Naml. Yang kedua wa isnani utawi kang kepindo iku fil Qasas ing dalam surat Al-Qasas. Yang kedua itu ada dalam surat Al-Qasas. Wa wahidun utawi kang siji iku fi Fatirin ing dalam surat Fatir. Wa fi Shaffati lan ing dalam surat As-Saffat. Wa fi Zumarin lan ing dalam surat Az-Zumar. Wa wahidun dan yang ke satu itu ada dalam surat Fatir, ada dalam surat Saffat, ada dalam surat Az-Zumar. Wa salah satu utawi kang telu iku fil Mu'minina ana ing dalam surat Al-Mu'min. Yang ketiga itu ada dalam surat Al-Mu'min. Wa wahidun utawi kang siji, yang satunya itu ada dalam Fit Dukhani ing dalam surat Ad-Dukhan. Wa fi Muhammadin lan ing dalam surat Muhammad.
Wa isnani utawi kepindho iku fil hasyri, dan yang kedua itu ada dalam surat Al-Hasyr. Wa wahidun utawi kang siji iku fitaghabuni ing dalam surat At-Taghabun. Wa fil muzammili lan ing dalam surat Muzammil, dan yang ke satu itu adalah ada dalam surat At-Taghabun, yang ke satunya lagi ada dalam surat Al-Muzammil gitu ya. Lafaz kalimat la ilaha illallah itu kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali. Ya. Untuk tempat-tempatnya di mana saja itu seperti halnya yang saya terjemahkan tadi, 2 diantaranya ada di surat Al-Baqarah, 4 diantaranya itu ada dalam surat Ali Imran, dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan teman-teman. Al-babu utawi bab asalisu kang kaping 3 iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, ing dalam mertelaake njelasake keutamaane bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bab yang ketiga di antara 40 bab yang Syekh Jalaluddin As-Suyuti tulis di dalam kitabnya. Bab yang ketiga, judul yang ketiga, beliau memberikan bab tentang fadilah keutamaan daripada kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh. Qala itu punya maf'ul ya, maf'ulnya qaul itu apa? Jumlah. Maka la yuraddu itu jadi mahal nasab. Karena apa? Karena jadi maf'ul daripada qaul, lafaz qala sallallahu alaihi wasallam. La yuraddu ora den tolak ya apa du'aun donga. Awaluhu kang utawi kawitane donga doa iku bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya? Tidak akan tertolak doa seseorang itu ketika awal permulaannya dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doa itu yang ditolak ya. Gak ada doa itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika awalan doa itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi contoh dan ini apa ya? Pembelajaran ini ya itu sudah diamalkan oleh ulama-ulama soleh, oleh ulama-ulama salaf, oleh ulama-ulama NU ya. Misalnya sebelum doa itu kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Nah, itu kan kalau di NU kan begitu ya, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pembelajaran sebetulnya ada dalilnya. Itu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita itu mengucapkan ya, memanjatkan doa dengan kita awali bismillahirrahmanirrahim, insyaallah barokah kita itu ngikut derek dawe Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Insyaallah doa kita itu tidak ditolak oleh Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika doa itu diterima, insyaallah akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa inna ummati lan sak temene umat ingsun iku yaktuna teko sapa umat yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Wa hum hali utawi umat iku yakuluna padha dawuh sapa padha ngucap sapa umat bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Fatatasa qalu tasa qala yatasa qalu. Fatatasa qalu mongko dadi abot ya apa hasanatuhum kebagusane umat fil mizani ing dalam mizan. Al-umma fataku ini kalau di sini ada potongannya. Kalau di sini itu langsung al-umamu. Sebetulnya ini ada kalimat yang ada lafaz yang kehapus gitu. Apa lafaz yang dihapus? Fatakuluna. Fatakuluna mongko nuli ngucap sapa umat sapa al-umamu. Umat ma utawi apa? Iku rajaha ngunggulake apa emah mawazina umati Muhammadin ing pira-pira timbangane umate Kanjeng Nabi Muhammad. Fatakulu nuli dawuh sapa al-anbiya'u pira-pira nabi lahu maring umam kana ono apa
mubtada'u kalami ummati Muhammadin. Permulaan dawuh kalami umat Kanjeng Nabi Muhammad iku salah satu asma'in telu pira-pira asma'ipun au min asma'illah saking pira-pira asma'ipun Allah ta'ala halim maha luhur sapa Allah al-kirami kang mulya sapa Allah sapa apa asma lawudiat senajan den selehake apa lan senajan den selehake fi kafati senajan den selehake fi kafatil mizani ing dalem piringane timbangan wa wudiat lan den selehake apa sayiatul khalqi apa sayiatul khalqi amal olone makhluk jami'an hali sekabehane fil kaffati ing dalam piringan al ukhra kang weneh apa kaffah la rajahat mongko yakti unggul apa hasanatuhum pira-pira kebagusane khalq qala dawuh sapa nabi wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah taala hale maha luhur sapa Allah hadhil ayata ing ikilah ayat syifaan ing dadi tombo mingkuli dain saking saben-saben penyakit waginan lan semugih mingkuli fakrin saking saben-saben kefakiran wasitron lan dadi aling-aling minan nari saking neraka wa amanan lan dadi pengaman minal khosfi saking ambles wal maskhi lan nyalin rupa wal qadfi lan dalih madamu ing dalem langgeng ing dalem semangsane langgeng apa sapa khalq iku ala qiraatiha ing atase maca hadhil ayat. Itu kemudian kita lanjutkan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku pada hari kiamat mereka berdatangan yang mana ketika mereka itu berdatangan dalam keadaan mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka amal kebaikan mereka itu akan menjadi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada besok itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara umatku itu datang berkelompok ya, datang bergerombol yang mana mereka datang itu sembari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ada umatku datang berkelompok dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, amal kebaikan mereka itu menjadi tambah berat ya. Ketika ditimbang itu tambah berat. Karena apa? Karena sababiyah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian umat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, marajjaha mawazinu ummati Muhammadin. Maka gini ya, jadi ceritanya itu maka umat-umat yang lain itu menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika amal mereka itu ditimbang itu bisa beratnya itu bisa seperti itu ketika ditimbang, kata umat-umat Nabi selain umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang mereka perbuat ketika di dunia sehingga amalan mereka itu ketika ditimbang itu begitu berat, kata umat-umat yang lain gitu. Fatakulu al-anbiya'u, fatakulu mongko dawuh sapa al-anbiya'u pira-pira nabi lahu maring umam. Maka kemudian nabi-nabi yang lain menjawab pertanyaan umat-umat mereka itu dengan jawaban kana mubtada'u kalami ummati Muhammadin salah satu asma'in min asma'illah ta'ala al-kirami. Maka jawaban dari nabi-nabi yang lain, umat-umat nabi yang lain, jawabannya adalah karena awal permulaan ucapan dari umat Nabi Muhammad itu terdapat memuat 3 asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita hitung. Terdiri dari 3 asma dalam lafaz bismillah, kalimat bismillahirrahmanirrahim. 1, bismillahi, asma Allah. Yang kedua, ar-rahmani, asma rahman. Yang ketiga, ar-rahimi, asma
Rahim. Yang ketiga-tiganya ini adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Karena umatnya Nabi Muhammad awal permulaan ketika mereka berkata itu selalu dimulai dengan mengucapkan 3 asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditimbang amal mereka itu menjadi berat. Itu jawabannya nabi-nabi umat yang lain. Maka meskipun ya lawudiat fi kaffatil mizan wa wudiat sayyiatul khalqi jami'an fil kaffatil ukhra la rajahat hasanatu. Meskipun ya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meskipun ya amal perbuatan jelek umat Nabi Muhammad itu ditimbang kemudian dibandingkan dengan amal perbuatan yang amal baik yang sudah dilakukan oleh umat Rasulullah, ketika dibandingkan sama-sama ditimbang ya, ini amal perbuatan buruk umat Rasulullah, ini amal perbuatan baik umat Rasulullah ya, ini amal perbuatan buruk seseorang dari umat Rasulullah, ini amal perbuatan seseorang dari umat baik seseorang dari umat Rasulullah. Ketika sama-sama dibandingkan ditimbang, maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lebih berat tetap amal kebaikan. Yang lebih berat adalah timbangan amal kebaikan dari umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena barokah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuh barokah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Amal perbuatan baik yang kita lakukan itu meskipun nilainya itu nggak seberapa, ketika kita campur ya, ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amal tersebut akan menjadi berat pahalanya ketika ditimbang gitu. Misalnya gini, kita mau kerja ya, kita mencari nafkah. Nyari nafkah itu kan kerja itu kan ibadah ya, karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kerja mencari nafkah atas dasar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini kan menjadi nilai kebaikan, ibadah kan? Ibadah itu kan nilai suatu kebaikan, hasanat ya, amalan-amalan baik. Nah, ketika kita melakukannya kemudian kita awali sebelum kerja itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kula niat nyambut gawe supados untuk menafkahi keluarga saya, untuk menjalankan perintahmu, hanya karenamu ya Allah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah barokai awak dewe iki mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal. Insya Allah amal perbuatan yang meskipun nilainya itu nggak seberapa, ketika kita mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah itu amal itu menjadi banyak, menjadi berat ketika ditimbang gitu ya. Itu umat-umat yang lain itu iri ya, umat-umat yang lain itu sama pada iri terhadap umat Rasulullah Shallallahu. Kok enak ya umat Rasul, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu, kata umat Nabi yang lain, kok enak ya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu, kok iso yo amal baiknya ketika dibandingkan dengan amal buruk ya, tetap abotan amal baiknya hanya karena mereka mengawali kalamnya itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh makanya awak dewe itu kalau bisa ya melakukan sesuatu itu, kalau bisa kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kape nandi wae, kape melaku nandi wae, kape mangan ya, kape nandi wae, kape melaku, kape ngombe, kape kerja, kape ngaji, kape nandi wae, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dadi api, insya Allah dadi api. Ngoten nggih. Baik kita lanjutkan. Wis hampir rek. Baik kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dawuh malih. Nah, dawuhipun apa? Wa ja'alallahu ta'ala hadil ayat syifaan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, Rasulullah itu mengatakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim iku isok dadi syifa, isok dadi tombo, isok dadi obat terhadap segala penyakit. Ini bukan saya yang ngomong ya teman-teman jamaah semuanya, ini bukan saya yang ngomong. Yang ngomong itu langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dawuh itu langsung Kanjeng Nabi. Ini sing nulis sinten? Sing nulis ini Syekh Nawawi Al-Bantani.
Ya, sing nyarai iki Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ngutip, yang nukil hadis ini itu Syekh Nawawi. Mosok mbok yo kita nggak percaya kepada Syekh Nawawi Al-Bantani yang begitu alimnya beliau, yang begitu menguasainya beliau terhadap satu keilmuan khususnya ilmu agama gitu ya, khususnya ilmu hadis. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi obat terhadap segala penyakit. Kalau kita yakin ya, dengan seyakin-yakinnya, dengan kemantapan hati, insya Allah Bismillah itu tadi obat, tadi tombol. Lek gak percaya, awakmu jadi banyu, misalnya ana uang ya, ana kampung. Kok misalnya awakmu kabeh iku baru keluar ya, cek tas metu teko pondok, kemudian orang itu kan yang namanya masyarakat yang delok awakmu iku, oh iki lulusan pondok, pasti isok ngene. Nah, kok ana wong iku sakit lama nggak sembuh-sembuh, pastinya anggapan orang ya, anggapan masyarakat itu ada yang misalnya ini kena guna-guna, kena santet dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kok nggak sembuh-sembuh, pastinya kan anggapan masyarakat mayoritas kan begitu ya, masih mistisnya itu masih kental gitu, hal-hal yang seperti itu masih kental. Nah, itu pasti larinya itu ke sampean, apa mana sampean itu alumni pondokan, pasti larinya ke sampean, pasti larinya ke jenengan itu. Kalau nggak percaya tuh, mungkin wis ngalami ora, wis ngalami akeh wong teko iku, misale ana wong loro ngene njaluk nggo banyu, njaluk donga, njaluk tombo, nyarati ngono, njaluk donga. Ya gak apa-apa ya, awak dhewe trimo ae. Awak dhewe terima itu dengan niatan apa? Dengan niatan kita membantu orang tersebut, bukan karena kita yang bisa menyembuhkan. Ya sababiah, tetap sababiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sampean JP ae banyune, sampean JP. Ya wis di sampean trimo ae, wong awak dhewe juga enggak meminta orang untuk datang. Orang yang datang ya kita ambil aja, asalkan kita tidak menawarkan diri kepada orang lain. Ketika ada orang kok tahu-tahu tiba-tiba datang ke kita, ya kita terima aja. Urusan sembuh nggak sembuhnya ya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjadi media aja untuk menyampaikan, untuk membantu doa ya, untuk membantu doa agar orang ini sembuh. Ya kita ambil airnya, kita doakan Bismillahirrahmanirrahim sampai sebul. Oh, sampean gak normal ya. Barokah sampean sebul ya, dengan sebulan sadurunge sampean nyebul iku sampean awali Bismillahirrahmanirrahim. Barokah sampean sebul ya, dengan sampean mulai sebulan sampean dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kok wong iku yakin, mantep loh. Ono kok sembuh. Orang itu langsung waras, langsung sembuh. Barokah sebulan ini sampean iku mau. Yo gak percaya sampean. Kene wis mbuktekno. Enggak percaya. Ya. Ono maneh wong teko ngono. Ustaz njaluk dongane Ustaz, iki ana wong kesurupan iki Ustaz, ana wong ngene, ana wong lara ngene, ana wong kesurupan iki ya apa Ustaz? Njaluk dongane, mbok menawa sampean dongane langsung saged sembuh Ustaz. Nggih, sampean terima mawon. Tetep jenengan omongi wong iku jenengan jelasaken, nggih Bu ngeten. Pak, kula niki cuman hanya menjadi media saja. Tetap yang menyembuhkan itu adalah atas izin Allah. Tetap sampean jelaskan seperti itu. Jadi agar apa? Agar sampean itu selamat dari penyakit hati, merasa ngaku-ngaku lek sampean iki iso menyembuhkan orang, padahal yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah. Ya sampean JP ana wong kesurupan, saya njaluk tolong iki PE sampean dongani banyune iki PE waras langsung. Ya sampean JP, sampean dongani Bismillahirrahmanirrahim, kayak no sing kesurupan sembuh waras. Kok wong percaya, yakin, mantap loh, langsung iso waras. Nggih. Ada begitu ya, ada. Mungkin ya mbuktekno kok. Ya, mbuktekno. Di masyarakat itu ada yang seperti itu karena kita pengalaman didatengin orang seperti itu banyak ya yang datang. Begitu ya kurang lebih. Nah, kok sampean mantep ngono. Kok sampean mantep Bismillahirrahmanirrahim dadi tombo, dadi obat. Lho, iso dadi tombo temenan rek. Kuncine opo siji? Kuncine sampean iku mantep. Lek sampean gak mantep, yo gak bakal mandi.
Lho daune apa wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi kok. Selagi wong iku gak yakin yo gak bakal manfaati. Kuncinya berarti kuncinya apa? Pertama kali kuncinya apapun itu bisa terjadi, apapun itu bisa ijabah, apapun itu bisa terrealisasi. Kunci pertama kali itu adalah iktikad. Kunci pertama kali itu adalah optimis. Jenengan itu optimis, punya keyakinan, kemantapan hati bahwasanya barokah sababnya bismillahirrahmanirrahim yang kalian ucapkan ini bisa mandi. Bisa, gitu ya. Oke, baik teman-teman. Jam piro rek? Jam piro? Udah. Jam piro? 20. Baik ya. Gitu ya. Sebelum kita tutup, ya kita lanjutkan pekan depan karena pukul sudah menunjukkan pukul 20.20 ya. Pukul 20.20 udah 1 jam kita melewati kajian kita pada malam hari ini, hataman kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan di terakhir ini ya, kita tanggung kita lanjutkan. Nah, selain kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bismillah itu dadi tombo, dadi obat ya, dadi obat terhadap segala penyakit, dadi obat terhadap segala penyakit. Selain itu Bismillahirrahmanirrahim itu juga bisa jadi apa? Jadi sababia sugih. Seseorang itu barokah kalimat Bismillahirrahmanirrahim isok sugih, terhindar dari kefakiran, terhindar dari kemiskinan. Kok sampean mergawe misalnya ini, cara pengaplikasiannya itu begini, kok bisa Ustaz kalimat Bismillahirrahmanirrahim tadi sababia awak dhewe sugih, terhindar dari kefakiran. Prakteknya itu kaya apa? Pengaplikasiannya itu kaya apa? Jadi misalnya ini, sampean ku mau kerja, ya mau berangkat kerja, sampean golek nafkah, sampean sadurunge budal ku lho rek. Nah sadurunge budal, sampean maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kula niat mergawe untuk apa? Untuk menafkahi keluarga saya, untuk menafkahi istri, anak, cucu, anak saya, dan karenamu untuk menjalankan perintahmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Loh, barokai perbuatan sampean sak budal mergawe iku sampean kawiti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Barokai iku lho, rezeki sampean iku lho insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki sing dawuh sapa? Sing dawuh Kanjeng Nabi. Dudu aku rek. Sing dawuh iki Kanjeng Nabi. Maka ketika Nabi Muhammad yang dawuh, pasti iki dawuhne sapa ya? Dawuhne pangeran dhewe. Pangeran yang menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan, duduk aku rek yang ngomong. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan, atas dasar apa kita nggak yakin gitu terhadap hadis yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kudu yakin Bismillah dadi tombo terhadap segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim, waras sembuh ngono. Bismillahirrahmanirrahim, barokah rezeki melimpah, rezeki kata. Bismillahirrahmanirrahim, yakin loh, kudu ngono ya, kudu yakin. Nah kemudian selain Bismillahirrahmanirrahim itu dadi sababia sugih, terhindar dari kefakiran, Bismillah itu juga bisa menjadi perisai dari api neraka, bisa menjadi pengaman ya dari amblese tanah kubur awak dewe ben ka ambles. Bismillahirrahmanirrahim itu juga bisa menjadi sababia apa? Sababia apa ini? Menjadi sababia terhindar dari jatuhnya apa? Bentuk yang buruk menjadi bentuk yang buruk, kemudian turunnya hujan batu dan seterusnya. Itu sababia Bismillahirrahmanirrahim. Madamu ala qiraatiha, selagi orang itu senantiasa selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu menjadi sababia terhindarnya seseorang juga dari longsor ya, terhindar dari tanah longsor, terhindar dari kecacatan, musibah cacat rupa lah sebagainya, terhindar dari apa kodaf ya, kodaf itu apa, terhindar dari hujan batu. Intinya musibah yang
datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita. Ketika kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah selama kita senantiasa membacanya, insya Allah kita dijauhkan dari itu semua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan al-babu ar-rabi'u fi fadilati sholati ala nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Jadi gini intinya intinya teman-teman jamaah sekalian, pentingnya kita belajar agama itu ya di sini. Kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ya di dalam Ta'limu Ta'limnya, beliau itu mengatakan bijatin la bijitin kullu majdi fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Apa kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji? Nggak mandang bulu ya, namanya orang itu kalau pengen sukses, kalau ingin mendapatkan derajat yang mulia, kalau ingin sukses, kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu, kalau pengen sukses, kalau pengen derajat yang tinggi di sisi Allah maupun di pandangan sosial, secara sosial, maka kuncinya itu hanya satu, harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Fal jatun bila jitin bemujeti, maka gak pandang bulu, meskipun awakmu iku anake sapa ya, anake pejabat, anake kiai, anake habib, anake dokter, anake sapa ya, anake wong akad, anake dosen, anake guru, gak peduli kon anake iku, ketika awakmu iku gak belajar, gak sungguh-sungguh, gak teman-teman di dalam menuntut ilmu, kok awakmu iku gak pernah ngaji, ya awakmu gak bakalan jadi apa-apa. Awakmu itu gak bakalan jadi apa-apa. Maka yang bisa menjadikan kita itu sukses, yang bisa menjadikan cita-cita kita itu tercapai, kita memiliki derajat yang luhur, ya, itu apa? Ya, kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Maka apa lanjutannya? Fakam abdin yakumu maqama hurin, makam hurin yakumu maqama abdin. Berapa banyak ya anaknya orang kaya, anaknya orang sukses itu tidak menjadi apa-apa, dan berapa banyak anak orang biasa, anaknya orang biasa itu menjadi orang yang sukses. Itu berapa banyak di masyarakat, itu berapa banyak. Banyak juga kan kita dengar pejabat-pejabat itu, orang-orang yang sukses itu terlahir dari orang yang biasa saja. Orang yang menjadi presiden itu terlahir dari orang yang biasa saja. Orang yang menjadi menteri itu terlahir dari orang-orang yang biasa saja. Berapa banyak orang yang biasa terlahir dari orang yang biasa saja bisa menjadi orang yang luar biasa. Berapa banyak orang yang terlahir dari orang yang luar biasa itu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena kesungguhan di dalam menuntut ilmu, gitu ya teman-teman. Maka gak peduli, gak yang namanya derajat yang tinggi ya, makom yang tinggi itu gak peduli awakmu itu nasabe, gak peduli awakmu itu anak kiai, gak peduli awakmu itu anak habaib, gak peduli awakmu itu anak iki, gak peduli. Nah, gak delok nasabmu itu gak didelok. Selama awakmu gak belajar ya gak bakalan iso ngaji. Bahkan iku anak kiai, anak habaib, lek awakmu gak ngaji, yo gak bakalan iso apa, gak bakalan iso ngaji, gak bakalan iso syariat, ilmu agama, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mengetahui pentingnya belajar, pentingnya ngaji, ya, ayo kita bersama-sama bareng-bareng ngeistiqomahi, merutinkan kajian kita setiap malam Sabtu. Karena setiap malam Sabtu ini ya secara istiqomah, yang bisa hadir ke tempat monggo hadir ke tempat, yang nggak bisa monggo bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok, silakan bisa lewat TikTok ya, bisa lewat media sosial, gitu ya. Oke, baik teman-temanku sekalian, mudah-mudahan ya pertemuan kita pada malam hari ini bisa menjadikan sababiyah kita mendapatkan anugerah maunah
taufik hidayah daripada Allah, daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sababiyah futuhnya hati kita, dibukanya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sababiyah kita ngaji pada malam hari ini menjadikan kita semuanya alim, baik dalam ilmu agama, alim ilmu syariatnya, alim ilmu tarekatnya, alim ilmu hakikat tasawufnya, dan mudah-mudahan anak cucu kita juga ikut ketularan menjadi anak yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa menjadi sababiyah kita menjadi agen daripada penggerak, pegiat, aktivis, daripada aktivis sunnah-sunnah yang pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.